Kembali lagi di Playstock kali ini sama pengurus LPI. Muka baru tapi pemain senior. Bang Leo untuk Pemanggung, apa kabar? Baik bang, nah, kabar. Sehat? Sehat bang, puji Tuhan sehat bang. Kabar gimana sekarang? Ya, Jadi setelah back to back. ya puji Tuhan senang, bangga juga bisa buat. Karena belum pernah ada. Iya benar, bisa buat sejarah di Indonesia ini, bangga, seneng banget, pasti puji Tuhan dan sangat bersyukur lah bang bisa sampai bikin back to back nih. Soalnya hal yang pernah, sorry Bang Leo usia berapa? Mau 39 tahun Juli nih. Kemarin main berapa match inget gak? Berapa? 29 match Dari 34. dari 34 match. Kan 29. usia 39 main full time terus 29 match bukan hal mudah kan? Wah pasti. Apalagi bawa juara. Iya. Kalau main-main aja siapa ini bawa juara. Iya. 2 tahun berturut-turut. Amin. Pernah latihan apa sih yang Bang Leo bikin? Karena ya ini bukan hal baru ya. Unik lah. Ya. Nggak orang biasa bisa. Kalau dibilang pola latihan sih aku nggak banyak latihan yang berat ya gitu bang ya, karena jujur aja saya bersyukur juga punya pelatih kayak Coach Teko. Dia pelatih yang ngerti bagaimana cara memperlakukan pemain senior. Jadi aku pikir dengan metode latihannya dia, dengan cara approach-nya dia sama saya, untuk menjaga kondisi saya nggak terlalu capek di latihan dan dipersiapkan untuk latihan, itu buat saya itu udah pas gitu. Jadi saya cuman maintenance sedikit, soal makan, soal jam istirahat, itu yang benar-benar saya perhatiin. Saya banyak mungkin kayak hal-hal yang kecil kayak ngelakuin kayak peregangan, terus penguatan sedikit tapi nggak pakai beban, cuman pakai berat badan. Jadi saya nggak terlalu over di latihan, tapi ada tenaga untuk di pertandingan. Nah untuk hidup tadi seperti jam tidur, Ya. pola makan, ada hal yang lebih dijaga nggak daripada dulu itu masih muda? Iya sih, palingan kan kalau pola makan saya berusaha untuk hindarin kayak makanan-makanan yang sebenarnya yang nggak bagus lah gitu untuk pemain. Jadi kayak nggak terlalu banyak makan goreng-gorengan, saya perbanyak makan sayur, banyak makan buah, terus makan makanan yang saya hindarin kalau bisa ya jangan yang fast food gitu, makannya ya benar-benar berusaha untuk makan makanan yang sehat lah gitu, yang kadang-kadang ya buatan istri sendiri gitu. Ya paling itu, terus sama kalau istirahat sebenarnya saya memang juga agak sulit istirahat karena kadang-kadang waktu tandingnya di Bali nih nggak jam 10 gitu kan, jam 10 baru mulai. Iya, karena Witanya itu jam 10 baru main. Terus baru pulang ke rumah jam 12, jam 1-an, baru tidur mungkin karena badan terlalu capek bisa jam 4 pagi, jam 3 pagi. Jujur aja kalau waktu istirahat memang saya agak sulit. Tapi saya sebisa mungkin saya berusaha, tidur saya cukup dan saya nggak terlalu banyak, saya kurangin aktivitas di luar rumah kayak pergi-pergi kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, itu memang udah saya kurangin. Jadi kebanyakan saya di rumah aja sama keluarga gitu. Oke, flashback buat Bang Leo. Dulu berawal dari memang pengen jadi pemain bola Ya. atau nggak sengaja? Memang saya dari kecil memang udah niat mau jadi pemain bola bang. Jadi waktu memang bener yang namanya ada bilang demam Piala Dunia. Nah saya ingat waktu Piala Dunia 94 itu, Piala Dunia 94 di Amerika kalau nggak salah waktu itu, Brazil yang juara kan lawan Italia kalau nggak salah finalnya. Keluarga saya nonton semua, memang itu udah jadi bener-bener yang namanya orang bilang demam Piala Dunia. Nah saya mulai main bola di situ, mulai suka main bola. Jadi bikin gawang di lapangan komplek gitu, pakai bambu, kita bikin sama teman-teman kompleks. Saya udah mulai main. Akhirnya papa saya tuh beliin saya baju Brazil. Saya ingat waktu itu kuning biru, memang nggak ada bendera Brazil tapi itu saya tahu itu Brazil gitu karena waktu itu kan Brazil lagi top juga, mainnya lagi bagus banget Piala Dunia itu. Jadi dia beliin saya baju untuk saya tuh warna kuning biru, celananya biru, bajunya kuning. Jadi saya ingat terus
Zaman waktu itu, waktu saya SD, kita tuh pasti punya yang namanya diary. Jadi kita punya diary, jadi antara keluarga atau teman, kakak adik atau teman, kita tuh saling tukeran diary. Di diary itu kita nulis biasanya biodata kita, di biodata teman, di diary teman, kita nulis biodata, nama, biodata, cita-cita. Nah saya tulis, saya ingat banget, di diary kakak saya nulis cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal gitu. Saya ingat itu bang. Lu idolanya siapa waktu itu? Dulu waktu itu idola saya punya clipping di buku gitu. Rata-rata tuh saya nge-clippingin pemain Barcelona sama pemain AC Milan. Karena saya suka tim Belanda sama Brazil. Jadi momen itu kan Barcelona sama AC Milan tuh punya pemain Belanda sama Brazil kan. Punya pemain Belanda banyak sama Brazil banyak gitu. Barcelona sama AC Milan. Jadi kayak Philip Cocu, kayak Rivaldo, Kluivert, Maldini, Frank de Boer. Ya itu pemain-pemain itulah yang. Sampai sekarang masih Belanda sama Brazil? Kalau Brazil udah nggak terlalu gitu. Tapi kalau Belanda ya karena memang keluarga saya, papa saya, mama saya memang suka Belanda. Ya udahlah, orang Ambon kan biasanya Belanda kan. Cuman kalau Brazil ya saya suka, pasti semua orang suka Brazil gitu. Cuman untuk ngejagoin di Piala Dunia kadang-kadang semua orang pegang Brazil, saya pegang yang lain aja. Gitu bang. Lu masuk SSB waktu kecil itu? Setelah saat demam sepak bola? Masuk bang, masuk SSB, saya masuk SSB. Mama saya masukin saya SSB di Halim dulu. Di Binangkasa Halim. Airport? Iya, nggak di airport, di depannya Lebang Buaya. Lebang Buaya kan itu kan Halim, masih Halim juga kan. Di situ. Kalau airport kan dia di Halim, di Gantara 1 gitu, belakangnya di Gantara 1. Kalau saya di Gantara 3. Profesional dari mana? Kenapa? Mulai karir profesionalnya? Mulai karir profesional, pertama saya masuk amatir dulu bang. Masuk amatirnya Persija dulu di Trisakti FC. Dari situ ada seleksi untuk ke tim senior Persija. Saya kepilih untuk masuk tim senior Persija waktu itu. Tahun 2001 akhir. 2001 akhir. Jadi saya habis juara di kompetisi amatir. Persija juga berjuara kan 2001? Iya, saya habis juara di kompetisi amatir 2001 akhir Persija untuk persiapan 2002. Mereka ada seleksi di 2001 akhir. Saya ikut seleksi. Waktu itu saya ingat hari kedua kita sparring sama tim senior. Sama Mas BP, ada Mas Budi, masih pemain-pemain top semua ya kan. Kita sparring. Habis itu di akhir tahun tanggal 31 saya dapat panggilan untuk masuk tim senior Persija. Persija 2001 itu sampai tahun berapa? Sampai tahun saya sebenarnya cuma masuk banyak berapa kan sebenarnya? Iya, tahun 2002 itu saya ingat saya cuma setahun di Persija karena cedera. Cedera waktu saya pulang ke rumah kita main 17-an, Artarkam 17 Agustus gitu kan biasa ada antar RT kan. Saya cedera, saya nggak diperpanjang Persija. Main lagi 2 tahun main waktu itu di Purwodadi Semarang. Main Purwodadi Semarang Liga 2 regional. Terus main lagi setahun lagi di Persikabo Bogor. Persikabo Bogor Liga 2 juga, bawa ke Divisi 1. Terus baru dipanggil Persija lagi setelah PON 2004 itu. Dipanggil ke Persija lagi untuk bantu tim Persija. Dari 2005 saya main sampai 2009 di Persija. Iya. Awal tuh kalau nggak salah coach RD itu ya 2005 itu ya. Iya betul. 2009 terus ke mana? Habis itu keluar ke Arema. Jadi Arema yang juara itu juga? Setelah juara. Oh. Saya selalu masuk tim setelah juara, tuh unik bang. Jadi Persija itu setelah juara saya masuk. Terus Arema setelah juara saya masuk. Masih Rene, coach Rene? Bukan coach Rene. Udah bukan? Iya, waktu itu coach almarhum Miroslav Sujanu. Oh. Berarti masih sama yang Singapura itu? Betul, sama Noh Alamsa, sama Emre Ridwan. Betul. Pemainnya masih kebanyakan pemain-pemain yang Arema yang juara. Bustomi gitu-gitu. Sama Bustomi, betul. Ada 2009? Revi. Habis Arema, terus ada dualisme, saya main di Arema IPL, main di Persema IPL, terus saya ke PBR, Pelita Bandung Raya. Ya, 2015. 2014. Pas zaman mereka 8 besar lah? Enggak, sebelum.
sebelumnya waktu masih coachnya Darko Janokovic. Setelah Simon diganti sama Darko, saya masuk di PBR 2014. Habis itu 2015 saya masuk di Barito Putra yang liga berhenti, yang apa? Ya Menpora sama PSSI. Iya, yang itu yang berhenti. Barito Putra, dari Barito Putra saya masuk Borneo. ke kok nggak salah 2014 saya di Persiram dulu. Persiram Raja 4, terus 2015 Barito Putra. Dari Barito Putra saya Borneo 3 tahun. Setelah Borneo 2019 saya ke Bali United. Sampai sekarang. Berarti itu tahun pertama di Bali. Iya, Langsung juara. langsung juara, puji Tuhan langsung juara. 20 emang Persija. Benar. Berarti paling lama Persija ya, 2000. Paling lama Persija. Kalau mau beruntun ya 2004 sampai 2009 tadi ya. Iya. Sekitar 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Habis itu IPL dualisme memang ya, itu lumayan sulit lah. Sana sini baru 2013 nyatu, balik ke tadi PBR. Gitu. Iya. Pengalaman abang dulu dari awal apakah posisi back? Iya, dari awal memang saya posisinya back. Dari kecil juga back atau? Ya kalau dibilang dari kecil, Sering dilihat back yang suka maju-maju. Gitu. benar Bang. Kalau golin juga kan, seorang back yang sering golin. Kalau dibilang dari kecil ya memang karena saya suka main nyerang, suka striker gitu. Dulu suka striker kalau waktu saya kecil, tapi pas udah mulai masuk SSB gitu, udah mulai serius latihannya, lebih serius, saya lebih cenderung ke bertahan. Persija, saya nggak ngitung Liga 2 dulu ya. Persija, Ya. Arema, PL, Barito. Nah, kita hitung dulu deh. Ya. DR, Barito, Persiram. Borneo, Bali 7 tim. Yang paling berkesan dan paling nggak pernah juara di Bali. Iya sih, kalau dibilang berkesan, semua tim berkesan, tapi yang paling berkesan ya pasti Bali United Bang. Juara. Karena udah juara 2 kali. Yang membuat apa namanya? Balik lagi di usia yang memang udah dianggap tua bahkan senior. Iya. Itu bisa tampil dengan performa yang keren, match yang panjang. Ya kalau pemain senior di tiap tim banyak, tapi Iya. abang mainnya sangat selalu line up lah. Amin. Hal khusus apa sih maksudnya? Semangat apa sih yang dipunya yang nggak banyak orang punya ini gitu? Atau mungkin misi apa yang dibawa? Ya, itu sih sebenarnya Bang. Saya pengen di akhir-akhir karir saya pengen jadi juara gitu. Itu mungkin salah satu. Karena belum pernah. Karena belum pernah. Dan ketika kesempatan itu ada, ya saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang itu, kesempatan itu gitu. Nah, kebetulan juga punya tim yang bagus, Bali United, punya pelatih yang bagus, punya pemain yang bagus. Jadi menurut saya ya, saya harus kasih semuanya. Itu motivasi saya sih Bang. Saya harus kasih semuanya. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, saya harus kasih di lapangan. Sebisa mungkin. Kalau dikasih kepercayaan ya saya berusaha memanfaatkan kepercayaan. Sebisa mungkin. Kalau saya pun nggak dikasih kepercayaan atau duduk di cadangan, saya juga harus support teman-teman saya juga. Itu sih yang jadi motivasi saya benar-benar, karena kesempatan itu ada, kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Karena memang saya juga belum pernah juara gitu. Itu yang saya lihat, kesempatan itu Bang. Oke, sekarang saya ngomong secara asosiasi. Ya, kita kenal lama dulu abang sebagai anggota ya. Zaman dulu, tapi zaman setelah dualisme ya, biasa abang itu sebagai Borneo Presiden. Dan tahun ini mau jadi pengurus Ya. dengan bingar-bingar yang ada. Ya. Dulu kita selalu punya masalah. Sekarang pun juga tugas utama kita tentang masalah. Ada pemain bermasalah, kita bantu segala macam. Itu kan bukan sesuatu. Memang dulu sama sekarang berbeda. Sekarang cenderung lebih semua klub atlet Liga 1 memang sudah mapan. sangat oke lah. Oke, sudah nggak ada beda ketika di 2013 waktu pasti mengunggah kasus gaji itu setiap tahun pasti ada. Sekarang Bali oke juga, tapi di lain luar Bali semua udah oke. Tapi pasti punya sesuatu khusus gitu. Bukan alasan misi apa sih akhirnya mau jadi pengurus atau itu, pasti kan tetap akan jadi bukan batu ya, sasaran tembak siapa dulu itu ketika ada pemain bandel lah, pemain masalah simple doang, kasus-kasus gitu. Misi apa yang dibawa itu?
gitu menjadi pengurus gitu? Ya sebenarnya sih misinya saya pengen membantu pemain-pemain lain sih sebenarnya Bang. Pemain-pemain lain untuk kayak berani menyuarakan ketika mereka ada masalah di klub gitu. Terus pemain juga, saya pengen juga tuh pemain khususnya di klub saya sendiri juga kita tuh lebih kompak gitu loh Bang. Kadang-kadang kita tahu di Indonesia nih ketika ada masalah bukan cuma di Bali atau dari dulu ini kayak buat ini masalah klasik gitu menurut saya ini kayak masalah gaji, masalah apa. Ketika masalah itu ada, cuman beberapa pemain tuh yang bisa vokal dan bisa berani gitu. Buat saya itu kita kayak kurang lengkap gitu. Kalau kita bisa sama-sama bisa kuat secara semua pemain bisa kuat. Buat saya kita bisa lebih kompak dalam menghadapi masalah kayak masalah-masalah gaji, kayak ada masalah-masalah apa di tim-tim gitu. Buat saya sih itu yang saya pengen tunjukin gitu saya bawa dengan saya ikut di dalam APPI. Saya juga pengen gitu untuk teman-teman saya di Bali United khususnya mereka juga bukannya nggak usah takut ya, mereka lebih berani dalam menyuarakan apa yang jadi haknya mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa dapat haknya gitu. Buat saya ya itu sih Bang yang misi saya sih. Selama Bang Leo berkarir profesional 21 tahun ya, pada tahun 2001 tadi, satu masalah utama sepak bola kita ya. Paling utama masalah pasti akan ada terus. Utama yang ini harus dibenahin nih. Masalah di sepak bola. Di sepak bola secara teknis atau secara di luar? Menurut Bang Leo yang paling utama nih, ketika memang harus ada pembenahan, ini pertama harus dibenahin nih di sepak bola kita kalau kita mau maju gitu. Iya, kalau aku lihat sih organisasi ya Bang ya. Organisasi kita ya benar-benar harus benar-benar profesional lah Bang. Kalau itu yang saya lihat. Kalau di organisasi kita bisa dikelola secara jujur gitu loh Bang. Secara fair, secara profesional. Aku pikir dari klub kita bisa bagus, tim nasional aku yakin kita bisa jadi juara di mana-mana Bang. Klub, federasi, operator, itu sudah kelihatan ada perbaikan nggak dari 21 tahun lalu? Meskipun waktu itu ada zaman APBD lah ya, kita nggak ya, uangnya ketahuan dari mana. Kita ngomong 2008, 2009 kesini lah, era meskipun ada dualisme, meskipun ada SK Menpora yang akhirnya kita di ban sama FIFA, itu kan masalah COVID, itu kan selalu turun naik, tapi penglihatan Bang Leo sudah mengarah lebih baik loh. Kalau aku lihat sudah ada mengarah lebih baik sih Bang. Dari klub sendiri aku lihat klub-klub udah semakin profesional. Dan aku sangat berharap juga PSSI pelat gaji kan Bang? Ya Bang? Pernah ngalamin pelat gaji kan dulu kan? Iya. Sekarang dari klub-klub rata-rata mereka hampir udah sedikit sekali masalah gaji di Liga 1. Dan saya berharap banget PSSI juga semakin baik di dalam berorganisasi, di dalam mengelola sepak bola Indonesia. Saya sih sangat berharap seperti itu juga. Sekarang mau coba yang ikut. Bang Leo, anak ada berapa? Satu Bang. Satu. Cewek. Ikut ke Bali? Ikut. Sepenting apa peran keluarga buat Bang Leo di karir? Sangat-sangat penting Bang. Karena itu membuat pertama membuat saya rasa nyaman dan tenang gitu. Dengan kehadiran istri dan anak deket sama saya, itu buat saya lebih tenang sebagai pemain. Kalau diajak setiap selalu dari kemanapun, Borneo 3 tahun. Ikut ke Samarinda? Ikut di Samarinda. Kalau istri dari pertama saya nikah dia udah selalu ikut. Waktu itu saya nikah pas saya keluar dari Persija, saya di Arema. Waktu itu saya nikah 2010. Jadi kalau istri udah ikut terus sama saya. Anak dari Samarinda kemarin dia selalu ikut terus. Kenapa membuat Bang Leo tenang ketika dekat keluarga? Ya ketika saya capek, pulang latihan saya capek, saya ada masalah dalam permainan atau dalam hasil pertandingan kita kalah. Saya pikir dengan adanya keluarga deket,
ketika saya pulang ke rumah, saya bisa ketemu istri dan anak saya. Buat saya itu udah jadi kayak semacam obat penenang buat saya gitu Bang. Istri juga bukan orang yang cuek, dia juga orang yang memperhatikan bagaimana saya bersikap di luar lapangan. Jadi saya butuh, ketika saya di posisi senior gini, kadang saya nggak ada orang yang kasih masukan saya. Karena mungkin junior saya mungkin sungkan, karena saya udah senior. Mungkin lain dulu kalau misalnya saya masih junior gitu kan, ada senior yang selalu bilangin ke saya, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Tapi ketika saya senior, pemain nggak ada yang bilangin lagi. Karena mereka kan ngerasa mungkin nggak enak mau bilangin senior. Tapi dengan adanya istri, dia bilangin, Pak, mungkin kamu kayak gini, Pak, mungkin kamu kayak gitu, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus kayak begini. Saya pikir dia bisa jadi orang yang bukan cuma sekedar istri, tapi dia jadi orang bisa dibilang dia yang kasih saya masukan, yang negor saya gitu. Mungkin kayak bisa jadi semacam teman atau mentor saya gitu. Orang yang selalu mengingatkan saya. Karena memang waktu itu kita sebagai pemain sepak bola ya. Iya. Dan anak tapi cewek sih. Tapi dulu Bang Leo jadi pemain bola ini orang tua sempat ada larangan nggak? Nggak pernah Bang. Jadi mama saya sama papa saya sangat support. Cuman memang pas ketika papa saya meninggal, waktu di Persija itu 2002, saya ingat pas saya baru masuk di Persija, papa saya meninggal karena sakit stroke. Mama saya ingat mama saya waktu itu, karena saya baru lulus kan juga kan, udah lulus sekolah gitu. Saya ingat mama saya menyuruh saya untuk kerja gitu, karena mungkin memang untuk membantu keluarga. Nah itu akhirnya saya putusin, saya bilang, Ma jangan khawatir, saya mau jadi pemain bola, saya bilang gitu. Saya akan kerja, tapi kerja saya yaitu main bola, saya bilang gitu. Mama saya. Ke anak memberi kebebasan juga untuk menentukan karir. Pasti Bang, saya nggak akan paksakan dia. Tapi dia tahu abang sebagai pemain sepak bola kan? Tahu, sekarang udah besar, dia kalau setiap saya main, dia kadang-kadang nonton, dia udah pakai baju Bali United, mamanya kasih dia pakai baju Bali United. Dia berdoa juga buat saya kadang-kadang kalau mau tanding, dia berdoa juga gitu. Kadang kita video call kan, dia doa untuk saya juga. Dia juga kadang-kadang ngingetin juga, Papa jangan marah-marah, kata dia gitu. Oke siap. Jangan mukul orang. Iya, itu dia. Bener banget. Oke, terakhir Bang. Di usia yang semakin matang ini, Ya. ada pencapaian yang pengen diraih lagi nggak? Pasti Bang. Secara tim ataupun secara pribadi. Pasti Bang. Semasa saya masih main bola, saya pasti akan target untuk jadi juara. Entah itu di Liga, entah itu di AFC, entah itu di Piala Presiden sekalipun, target saya ingin menjadi juara. Itu Bang. Berapa tahun lagi Bang? Kemarin sih saya bilang sampai umur saya 40. Tapi itu semua biar terjadi sesuai kehendak Tuhan aja. Menurut saya kayak gitu. Saya nggak tahu sampai kapan, terserah Tuhan aja Bang. Karena di usia sekarang main selalu starting line up di Liga 1 yang berminat ya. Juara, bukan hal mudah. Iya Bang. Pesan apa Bang yang mau diberikan ke pemain-pemain muda nih untuk bisa untuk bisa meraih suatu, kalau ngomong sukses pasti akan ada terus lah, untuk bisa meraih sesuatu yang benar lah Ya. di pengalaman Bang Leo Soto. Iya sih ada beberapa hal sih Bang. Cuman yang pasti pertama yang tadi saya bilang itu latihan yang benar, latihan yang cukup. Jangan lupa kalau pemain muda ya pasti nambah latihan harus, karena saya juga pun muda seperti itu. Udah gitu makan yang benar, makan yang banyak untuk pemain muda, makan yang bagus. Terus istirahat yang cukup. Saya tahu jadi pemain muda nggak gampang karena energinya masih banyak, pasti masih keluar-keluar. Kalau bisa istirahat itu bagus. Dan yang pasti dengerin apa kata pelatih. Ini yang paling penting. Yang kedua, hormat sama orang tua. Menurut saya ini krusial sekali nih Bang. Hormat sama orang tua itu bisa bicara soal hormat sama pelatih, bisa bicara hormat sama guru, bisa bicara hormat sama senior di klub, bisa bicara hormat sama orang tua udah pasti di rumah. Kupikir ini, kalau kita nggak hormat sama orang tua, menurut aku dia nggak akan berhasil. Kalau dia bisa berhasil, tapi keberhasilannya
saya bisa pastiin dia nggak akan lama. Kalau mau berhasil di bisnis ini, di sepak bola ini, ya pertama lu harus hormat dulu sama orang tua, gitu. Siapapun itu. Kalau jelek ya lu nggak usah dengerin. Yang bagusnya aja lu ambil. Terus yang terakhir di sepak bola modern sekarang, nggak usah terlalu peduli sama media sosial. Gampang aja kalau dulu Peter White ngomong, pelatih saya waktu SEA Games, timnas, kalau kita kalah, lu nggak usah baca koran. Kalau zaman sekarang, kalau lu kalah, kalau lu jelek, lu nggak usah ambil pusing baca komen-komen di media sosial. Dan itu aja, itu kata Coach Teko juga sih. Coach Teko juga ngomong gitu juga. Jadi aku pikir ini rahasianya sepak bola modern sekarang, lu nggak usah terlalu banyak baca komen lah. Fokus aja sama yang lu lakuin, fokus kalau emang lu salah zaman sekarang gampang, lu bisa lihat YouTube, lu bisa lihat hasil rekaman pertandingan, lu bisa evaluasi, lu bisa tanya sama senior, lu bisa tanya sama pelatih. Gampang ada rekaman pertandingan, gak kayak dulu kan susah mau cari rekaman pertandingan. Sekarang gampang aja, jadi bisa belajar, bisa evaluasi gampang. Oke, thank you Bang Rio. Siap. Kita ngobrol lagi setelah ini, nanti ada kesempatan, sukses terus dimanapun. Terima kasih Bang. Thank you semuanya.